Halo, ketemu lagi dengan saya, Tony. Sekarang kita berada di modul terakhir dari rangkaian modul komunikasi bisnis online atau Kabion. Ini adalah modul 9, praktek dan closing. Isi modul yang pertama tanya jawab atau Q&A, question and answer. Yang kedua praktek tulisan, yang ketiga praktek challenge video, yang keempat closing. Kita masuk di sesi tanya jawab yang pertama. Pertanyaan pertama, kenapa pada saat chatting atau komentar di media sosial orang cenderung sensitif? Karena pada saat chatting atau berkomentar di media sosial, kondisi pikiran dalam keadaan fokus atau like hipnosis, kondisi bawah sadar, perasaan lebih dominan, dan pada komunikasi online atau chatting, ekspresi dan bahasa tubuh tidak kelihatan, intonasi tidak terdengar seperti saat komunikasi langsung. Apakah materi Kabion ini telah terbukti dan teruji? Ya. Penulisan copywriting, proses branding dan promosi online beberapa UMKM binaan kami, kampanye salah satu calon legislatif yang berhasil duduk sebagai anggota DPR pusat. Kemudian, kenapa promosi dan komunikasi bisnis persuasif pada bisnis online lebih efektif daripada jualan langsung? Karena promosi dan komunikasi persuasif menggunakan pendekatan emosi dan imajinasi. Jadi ada rasa nyaman pada orang sedang online yang cenderung sensitif. Makanya dunia online sering disebut dunia maya atau dunia hayal atau dunia fantasi. Jadi akan efektif jika menggunakan pendekatan itu. Beda dengan jualan langsung, justru kebalikannya karena semua serba terlihat atau real. Apakah posting produk jualan langsung boleh dilakukan di media sosial? Boleh, sekali-kali, tapi sertakan juga keterangan detail produk atau caption. Disarankan jangan terlalu sering karena pikiran audiens sudah jenuh dengan iklan online banyak lalu lalang di platform digital. Lebih bagus mana membangun bisnis melalui Facebook atau Instagram? Kalau dari analisa hasil riset tim kami, saat ini lebih bagus platform Instagram. Facebook hanya sebagai pendukung. Apakah banyaknya jumlah follower Instagram pengaruh terhadap penjualan dan branding? Belum tentu. Kalau followernya organik dan aktif, ya pengaruh. Dan juga tergantung cara mengemas cerita konten. Nah, tapi kalau follower hasil beli dan tidak aktif, tidak akan pengaruh. Apa itu branding? Teknik mengenalkan produk, merek, bisnis maupun personal agar mudah diingat audiens, melekat erat sampai pikiran bawah sadar. Ini menyangkut nama, logo, warna, tagline, kemasan, dan storytelling yang Anda buat. Penting mana jualan apa branding? Sama-sama penting. Kalau untuk bisnis jangka panjang, sustainable, keduanya harus jalan beriringan. Apakah pola teknik dasar komunikasi harus digunakan semua pada saat membuat tulisan? Tidak harus semua, tergantung platform tempat menulis dan panjang pendeknya tulisan. Jadi polanya bisa dipecah-pecah. Saya merasa punya kendala dalam membuat sebuah tulisan. Apakah itu bisa diatasi? Bisa. Setiap ahli dulunya pemula, setiap guru dulunya pelajar, tapi mereka telah melewati jembatan yang namanya belajar. Ya, mari kita belajar teori dan praktek sama-sama. Yang kedua, kita masuk ke praktek latihan membuat tulisan. Jadi silakan Anda pilih salah satu poin 3 kata di bawah ini, kemudian kembangkan menjadi sebuah tulisan pendek atau panjang menggunakan teknik copywriting dan storytelling dengan pola teknik dasar komunikasi yang sudah kita pelajari. Silakan dipilih, ada 3 pilihan. Yang pertama adalah kata kopi merantau bisnis. Yang kedua, pakaian bisnis strategis. Yang ketiga, belajar optimis komunikasi. Jadi silakan Anda pilih. Fokus Anda bukan di ketiga kata ini, tapi di konten yang Anda buat. Silakan tentukan sendiri kontennya apa, Anda mau berbicara tentang apa, tapi ketiga kata ini tersentuh atau ada dalam tulisan Anda. Ini contohnya. Contoh untuk poin nomor 1, yaitu kata kopi merantau bisnis. Saya contohkan, judulnya depresi menjadi energi. Tidak semua keadaan depresi berakhir menjadi buruk. Namanya Eni Wartuti, tapi orang lebih mengenalnya Eni Gandasari. Beliau wanita asal Bumen, Jawa Tengah. Kenapa ada Gandasari di belakang nama panggilannya? Itu adalah nama bisnis. Nah, di sini sudah tersentuh bisnis yang sekarang sedang dijalaninya. Nama itu menempel sejak ia
tekuni bisnis kopi dengan modal awal 1 kg kopi dan kemasan seadanya. Opening. Sebelum terjun dalam dunia bisnis kopi ini, Mbak Eni, demikian saya biasa menyapa, sudah berpengalaman merantau. Nah, ini kata merantau, tentu melanglang buana ke negeri orang dan bisa berhasil sukses secara materi. Tapi karena saat itu usia masih muda dan labil disertai euforia dari sisi mental, membuat ia tidak bisa mengontrol keuangan dari hasil bisnis di negeri orang. Mbak Eni, putri Jawa ini bangkrut dan kembali ke titik nol, di mana mengharuskan ia pulang kembali ke tanah kelahiran Kebumen. Di Kebumen ia kembali akrab dengan tanah pertanian dan hutan tanah Jawa. Mbak Eni mencoba evaluasi. Beliau sempat mengasingkan diri dari lingkungan sosial dan keramaian, merasa depresi, mengenang apa yang pernah ia capai dengan usaha keras, penuh peluh dan air mata. Berhasil, lalu habis tak berbekas. Entah waksi dari mana. Setelah sekian lama di kampung halaman, pesan kata hati Mbak Eni memutuskan untuk kembali merantau, tapi kali ini bukan ke negeri orang. Ia memilih Jakarta, ibu kota negara, sebagai tempat berjuang. Berkarya, mengalirkan energi bisnisnya yang sempat terbendung, menekan diri sehingga menjadi depresi. Manang tak dapat ditolak, awal di Jakarta ia mengalami cobaan. Tas bawaan harta merantau miliknya diambil copet, sehingga ia menumpang tinggal di rumah kontrakan saudaranya dengan menjual kopi seduh. Tapi sebagai orang yang berpengalaman merantau dan telah selesai melakukan evaluasi mengenal jati diri selama di tanah kelahiran, Mbak Eni tetap berpikir positif, yakin dan optimis dengan apa yang dialaminya. Sering berjalan waktu, sang putri Jawa benar-benar telah siap melepas depresi masa lalu dengan cara merubahnya menjadi energi besar dan mengalirkan dalam bentuk karya bisnis. Perlahan tapi pasti, Mbak Eni mulai mencoba produksi bubuk kopi sendiri. Ia berharap ini bukan hanya sekedar jualan, tapi menjadi sebuah bisnis yang bisa memberi manfaat lapangan kerja buat orang banyak. Kopi Gandasari pun lahir. Modal awal 1 kg kopi dengan kemasan sederhana. Mbak Eni melakukan sendiri semua proses pembuatan kopi secara tradisional, disertai dedikasi tinggi sehingga rasa kopi tetap terjaga asli khas rasa Nusantara. Dengan tekun ia mempelajari segala hal mengenai kopi beserta cara bisnisnya, aktif mengenalkan produknya setiap kesempatan, pelatihan dan komunitas organisasi. Hasil tak mengkhianati usaha. Sekarang Kopi Gandasari telah dikenal banyak orang dan membuka beberapa gerai kopi shop, salah satunya di daerah Cawang, Jakarta Timur. Bahkan telah terkirim sampai ke luar negeri. Itu kontennya. Semoga kedepannya Gandasari Kopi makin sukses sebagai produk lokal yang berjaya di negeri sendiri, bisa menginspirasi dan memberi motivasi anak negeri. Anda ingin tahu lebih banyak tentang Gandasari Kopi atau sekedar ingin mencicipi kopi rasa khas Nusantara? Silakan hubungi. Nah, ini titik-titik ini bisa cara menghubungi diisi. Demikianlah, semoga manfaat dan terinspirasi. Tetap optimis karena tidak semua keadaan depresi berakhir menjadi buruk. Terima kasih. Itu closingnya. Itu contoh untuk poin nomor 1. Dan ini praktek buat Anda, challenge video. Sama, pilih salah satu poin 3 kata di bawah ini, kemudian kembangkan menjadi sebuah tulisan pendek menggunakan teknik copywriting dan storytelling dengan pola teknik dasar komunikasi, kemudian sampaikan dalam bentuk video, ceritakan dalam bentuk video. Dan jangan lupa teknik dasar komunikasinya. Saya akan contohkan, Anda silakan pilih di sini. Silakan tentukan kontennya, tentukan apa yang mau Anda bahas, apa yang mau Anda ceritakan. Saya akan contohkan, ini contohnya. Contoh tulisan dan video untuk poin 2, yaitu kata pakaian bisnis strategis. Judulnya adalah pengaruh merek terhadap harga pakaian. Halo semua, saya Tony. Seperti kita ketahui bersama bahwa mahal atau tidaknya sebuah pakaian tergantung merek. Kali ini saya mau membahas pengaruh merek terhadap harga pakaian. Merek atau brand begitu berpengaruh terhadap mindset seseorang. Makin banyak dipakai dan makin terkenal merek sebuah pakaian, maka makin mahal harga pakaian tersebut. Setidaknya itu yang ada di pikiran seorang, padahal mahal dan murah itu relatif. Merek adalah sebuah nama, merek adalah citra, dan merek adalah gengsi. Untuk membangun nama baik, citra positif, dan mendongkrak gengsi orang yang memakai sebuah produk merek tertentu, dalam hal ini pakaian, tidaklah instan. Ada proses perencanaan. Proses pertama, produk dulu, prioritaskan kenyamanan dan kualitas bahan. Kemudian dalam proses pembuatannya ada unsur karya seni, misalnya jahitan rapi, bentuk unik, dan ciri khas, sehingga beda dengan produk sejenis. Selanjutnya, tentukan target bisnis, lakukan analisa pasar, jenis pakaian yang Anda produksi, sebaiknya promosi di lingkungan strategis seperti apa. Buat merek yang mudah diingat, enak diucapkan, kenakan pakaian produksi sendiri dengan rasa bangga.
perlahan tapi pasti, jual dan angkat gengsi merek yang dibuat di lingkungan terdekat dan komunitas organisasi. Apabila pakaian tersebut memberi rasa puas bagi pemakainya, beranikan diri membuat event hiburan dalam rangka launching dan branding dengan menawarkan harga promosi, harga spesial. Seiring waktu, merek pakaian Anda akan makin dikenal sesuai dengan kualitas dan ciri yang Anda buat. Banyak yang suka karena nyaman, ada rasa bangga dan gengsi bagi si pemakai karena ada sentuhan karya seni. Makin dicari, makin mahal harga jual tentunya. Demikianlah sekilas informasi ini. Ada pesan sponsor, jika Anda mau mencoba pakaian yang saya bahas tersebut, mereknya adalah, silakan diisi nama produk Anda, merek produk Anda, dan bisa Anda dapatkan di cara menghubungi bagaimana. Semoga bermanfaat, tetap sehat dan semangat. Terima kasih. Itu adalah contoh video yang Anda buat, Anda praktekkan. Silakan dipilih, ada 3 poin. Jadi fokusnya bukan di kata-kata yang ada di poin ini, di poin pertama, kedua, atau ketiga, tapi di konten yang Anda buat. Anda mau bicara apa? Kontennya apa? Itu fokus Anda. Silakan, terserah Anda mau buat apa. Dan sekarang kita closing. Demikianlah modul terakhir rangkaian komunikasi bisnis online atau Kabion ini. Praktek sangat dibutuhkan. Semakin sering praktek, semakin terbiasa dan terasa mudah. Semakin sering praktek, semakin banyak pengalaman sehingga otak intelektual, emosional, dan intuisi Anda makin berkembang. Selamat praktek, tetap rileks, fokus, antusias, optimis, dan bahagia. Tetap terhubung, satu rahim, dan diskusi melalui grup atau kolom komentar di bawah setiap modul. Ini adalah modul terakhir dari rangkaian modul belajar komunikasi bisnis online. Saya Tony, pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam bahagia dan optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.